udah mulai nangis gitu. Pokoknya pelan-pelan tapi jalan. Hai Cultivators. Nah, hari ini kita akan membahas hal-hal yang pastinya seru-seru banget ya Kak Renta. Kita nggak sendirian nih, kita ditemenin dua orang yang keren banget. Siapa tuh? Bisa perkenalan dulu Mas Roni? Iya, perkenalan dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ezekiel Putra Balimuhi, biasa dipanggil Kial sebagai MBK. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Katarina Amelia Putri Tamara, biasa dipanggil Amel. Saya sebagai Ketua OSIS Umum SMP Katolik Santi Benau. Gila, kali ini kan sebenarnya nggak sembarangan gitu ya. Betul, kan ada ketua gitu ya. Panutan Monitor ketua. Nah, kali ini kita itu akan membahas tentang gaya belajar, terus kayak Bidang studi juga. terus Ya. kayak pokoknya tentang belajar gitu ya kan. Yang kita tahu kan pasti kan kalian ini sebagai ketua-ketua ini kan pasti dipilih gitu ya, dipercayakan gitu ya. Pasti kan Sembarangan ya teman-teman. memiliki sesuatu yang lebih yang pastinya bisa dong di skill dikit-dikit biar kita semua bisa ketularan nih pinter. Oke, dijadikan contoh ini ya. Betul. Nah, yang pertama nih kita akan bahas tentang belajar nih. Mungkin dimulai dari bidang studi gitu ya. Jadi Jadi menurut kalian dulu suka bikin studi apa nih? Di umum aja, apa yang paling kalian suka, paling kalian minati? Mungkin dari saya dulu ya. Kalau dari saya, mata pelajaran yang tak sukai itu pertama ada PJOK. Iya. Terus yang kedua ada mungkin matematika, sekarang mungkin ini ya lumayan suka. Terus apa lagi ya? Sama bahasa Inggris tipis-tipis. Bahasa Inggris tipis-tipis. Berarti paling atas nih kalau di ranking paling atas PJOK. PJOK. PJOK matematika bahasa Inggris. Oke, Kalau Kakak Kia? Kalau aku biasanya paling pertama suka itu olahraga, terus kedua bahasa Inggris, terus ada sih matematika. Nah, suka matematika. Dari apa ya? Ketiga itu PPKN gitu. PKN. Malah yang kita kira bakal susahnya kan disukain ya. Iya. Keren Kak Yer. Nah oke, karena tadi udah disebutkan ya mapelnya, pasti ada alasannya sih Pak. Betul. Gak mungkin sembarangan gitu. Kalau Kak Amel, kenapa suka PJOK, terus matematika? Matematika itu kan menurut kita kayak mind blowing, Kayak susah. people enemy gak sih? Betul. Ternyata sama Kak Ana disukain. Iya, terus ini perempuan suka PJOK jarang sih menurut aku. Betul. Jarang kita, iya, boleh cerita Gitu Kak ya. Amel? Aku suka PJOK karena mungkin anaknya aktif ya saya. Aktifnya itu banyak, aktif ngomong, aktif gerak, semua aktif lah. Disalurkan di PJOK Benar. gitu ya. Mungkin karena aku suka basket juga dan olahraga lain, mungkin aku ya juga suka gitu. Pengalamannya ada lah gitu. Terus kalau matematika aku suka challenge. Jadi misalnya kalau ada soal yang sulit kan kayak ya apa caranya lah aku bisa mengerjakan ini gitu loh. Jadi ada challenge tersendiri gitu. Memacu diri Benar, gitu ya Kak ya. Gak boleh nyerah duluan. Betul. Berarti Kak Ana ini orangnya pantang menyerah. Iya, pantang menyerah ini. Dapat ini kita satu sikap yang Dapat. sama. Betul, panutan. Oke, kalau Kak Kial tuh, alasannya kenapa? Kalau saya suka olahraga karena ya emang suka dari dulu kecil, emang dari sudah diajarkan olahraga, terutama basket itu saya sangat suka. Terus apalagi bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris mungkin karena pengen aja belajar bahasa Inggris, karena kan bahasa Inggris nanti saat apa kita sudah bisa kan pasti nanti dipakai untuk kerja kan ya. Penting. Kuliahnya. International language ya. Iya, Iya. betul. Iya, betul. Iya benar Kak. Bener. Oke, tapi Kak Amel sama Kak Kial, kira-kira ada nggak tantangan kayak, oh ini aku suka PJOK, tapi 1-2 kali ada tantangannya gitu. Nah itu kira-kira apa? Yang ada bikin aku kayak nyerah tapi suka gitu. Oh ya, lebih jauh kan nggak ada. Mungkin bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mungkin yang tantanganku itu kayak grammarnya itu kayak apa yang harus ini itu satu struktur susunan katanya gitu.
Iya sih, emang ribet ya. Iya. Bahasa Inggris tuh kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia gini, di bahasa Inggris dibalik Iya, gitu. betul. Artinya Banyak aturan. Betul. Kalau aku PJOK sih ininya ya, teorinya nih. Oh. Mungkin kita dari dulu mungkin kita olahraga ya buat seneng-seneng, buat apa? Merilekskan diri Refreshing gitu ya. Ya mungkin itu sih teorinya, misalnya kayak volley gimana yang bener, basket gimana yang bener, peraturannya mungkin kayak gitu. Tapi kalau matematika, selama saya ngerjain matematika, tantangannya kayak kita harus punya pemahaman yang lebih. Mungkin aku kurang dalam pemahamannya, tapi itu tantangannya gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tahu gimana caranya kita memahami sebuah materi ini gitu. Mungkin itu tantangan. Di situ letak asiknya gitu Iya, ya. betul. Challenge-nya itu. Bener. Nah, tadi kan udah nih kayak tantangan-tantangan selama belajar nih. Nah, pasti kan kita butuh cara mengatasinya gimana sih? Misalnya kayak kalau di sekolah tuh belajarnya tuh kayak gini, kalau di rumah tuh gini, biar makin nyantol nih pelajarannya gitu ya. Dan nggak bikin jenuh, stres Betul, gitu. betul. Ya nih, mungkin kita bisa mulai dari Oke, Amel. dari saya. Kalau di sekolah cara belajar yang saya selalu pakai dari kelas 7 mungkin. Kalau SD kan mungkin masih belum ya. Iya. Kalau kelas 7 aku lebih suka dengerin dulu. Jadi dengerin dulu penjelasan yang guru sampaikan. Biasanya kan guru nulis di papan. Betul. Itu mungkin bisa kita rangkum juga. Ketika kalau misalnya guru nggak nulis di papan, mungkin aku bisa ngambil poin-poinnya aja dari pembelajaran hari ini gitu. Kayak gitu. Terus nanti kalau di rumah biasanya aku pertama ngerjain tugas dulu pasti. Terus maksudnya tugas yang hari ini atau mungkin tugas besok ya yang akan datang gitu ya. benar. Terus selanjutnya itu aku sering kayak ngulang-ngulang lagi. Misalnya materi besok itu maksudnya materi besok itu ya apa sih gitu loh. Review, ya. Jadi kayak ngulang-ngulang gitu. Persiapan masuk ya. Betul. Nah, kalau Kak Kia, kira-kira cara belajarnya gimana ini? Kalau sekolah aku biasanya lebih mendengar sama menulis, jadi saat guru nerangno saya nanti nulis hukum atau poin-poinnya gitu. Kalau di rumah aku biasanya kalau misalnya belum paham materi di sekolah harus saya review ulang, tapi kalau sudah paham mungkin cuma mereview ulang dengan aku biasanya belajarnya itu sambil ngomong, jadi kayak presentasi gitu, jadi kayak jelasin ke anak supaya lebih sederhana, jadi nanti masuknya ke otak lebih cepat juga. Unik ya. Presentasinya gimana ya? Ya nggak kemana-mana ya, presentasi Ngomong deh, Biasa bukan mereka ngomong. nggak ngomong gitu ya. Ngomong sendiri gitu ya? Iya. Jadi Seru kayak mengajari orang Iya. gitu. Mantap. Makanya kalau presentasi nilainya aman ya? Enggak. Iya aman. Tadi awal atau enggak ini? Habis ini kan presentasi IPS ya, Bang ya? Ya lu nggak kelompok bu? Iya. Oh iya, satu kelompok ini. Iya. Jadi tadi kelompoknya gacor ini. Ada. Gacor. Gacor. Nah, kan tadi kan kita udah bahas tentang pelajaran gitu ya, akademik. Pindah sekarang ya, Kak? Ya, pindah ke organisasi nih. Di sisi lain kan juga ketua-ketua kan, banyak yang diurusin gitu ya. Betul. Ngurus awak aja sih. Nah, mungkin kita bisa ke manfaat kali ya, kan pasti kan ada setiap apa yang kita lakukan itu kan pasti ada manfaatnya gitu. Bener. Betul. Dari Kak aku dulu. Aku ikut OSIS. Aku pengen dapat itu manfaatnya tuh mungkin pengalaman baru ya. Pengalaman baru yang didapat dari ya gimana sih organisasi itu ya kan, kita kan ya manusia jadi harus bersosialisasi juga. Betul. Jadi aku tuh pengen gimana caranya supaya menjadi pemimpin yang baik, menjadi partner yang baik, menjadi anggota yang baik itu gimana sih. Jadi aku pengen belajar di organisasi OSIS ini ya itu. Jadi aku ikut organisasi OSIS pengen dapat pengalaman baru. Jalur juga ilmu sosial, ilmu Ya, pertemanan. betul. Gimana sih cara ngaturnya anak sebanyak ini Iya, gitu ya. pengelolaan diri juga. Biar Atau bisa kompak orang gitu ya. sendiri juga harus ya. Oke, kalau Kak Kia, kira-kira manfaat organisasi yang dirasakan aja. Manfaatnya mungkin saya jadi bisa belajar bekerjasama dengan orang banyak, dengan orang yang berbeda-beda rasanya, berbeda-beda wataknya, lalu bisa belajar ngomong di depan, ngomong
menyampaikan informasi supaya public speakingnya Ya, gitu ya, ya. terlatih gitu Ya. ya. Nggak pedot-pedot gitu. Iya betul. Karena selama presentasi kayaknya pedot-pedot ya. nah, Beda ya public speaking sama presentasi gitu. Pasti kayak ada perbedaan cara ngomongnya, Benar. cara menyampaikannya gitu. Benar itu Kak. Tadi kan kita udah membahas tentang pelajaran, terus gaya belajar dan lain-lain. Nah, kan ini kan kalian semua ini kan kayak panutan ya. Apa Teladan lah ya. Teladan tidak secara nggak langsung gitu ya. Izin. soal-soal Nah kita boleh dong spill tipis-tipis nih tips and triknya gimana sih caranya biar seimbang sekolah sama organisasi biar seimbang habis itu cara pelajarannya Motivasi gimana? untuk diri sendiri juga. motivasinya gitu yang Pasti biasanya kan ada Mm-mm. dorongan. Kak Kia? oh ini tips and trick ah. Iya. Tipsnya sih, aku itu ada satu teknik belajar namanya Pomodoro. Oh, Jadi iya. jadi kalian belajar 25 menit itu tidak boleh keganggu sama apa-apa, harus intens. Nanti itu 5 menit istirahat, lalu diulang sampai 4 kali atau berapa kali atau sampai materi kalian selesai. Itu aja sih. Berarti setiap materi gitu ya? Iya. Catat Pomodoro ya. Pomodoro teknik gitu. dari Jepang ya? Gak tahu. Oh, Kalau bahasanya sih Jepang Iya ya. iya. Jepang gitu ya. kayaknya ya. Kalau Kakak Amel? Aku yang penting itu atur waktu aja sih. Mesti atur waktu bagaimana cara kita untuk dari awal itu harus di set gitu. Aku selalu planning. Maksudnya aku habis ini mau ngerjain apa itu harus planning. Terus aku tuh tipenya yang belajar berjam-jam. Bukan yang kayak Kak Kiel tadi kan 20 menit, 5 menit istirahat. Jadi aku lebih suka damarin dan wes gitu. Karena ini kan ya. tipsnya pokoknya damarin dan wes gitu loh. Jadi yang ada dalam pikiran itu selalu ayo damarin dan wes gitu. Jadi kayak aku lebih ngatur waktunya itu kayak pokoknya pelan-pelan tapi jalan, tapi ngalir gitu lah pokoknya gitu kalau saya. Bermanfaat juga ya. Bermanfaat ternyata. banget nih. Kita udah punya buat tips yang bisa diaplikasikan ini ya. Ternyata dibalik wow yang mereka ada caranya sendiri. Oke. Ada nggak sih Kak kayak mungkin pengen ngasih kata-kata atau semangat atau motivasi buat teman-teman gitu? Kalau dari aku yang penting berani ya teman-teman, sama mungkin lebih bisa berusaha lagi, terus jangan mudah menyerah gitu. Kalau dari aku ya. Kalau dari aku konsisten aja teman-teman, jangan hari pertama langsung semangatnya menggebu-gebu, nanti hari keduanya sudah nggak apa, jadi konsisten aja. Pokok yang penting Tujuannya tujuannya tercapai. tercapai ya. Oke. Pelan tapi pasti ya. Kak? Pelan pasti. Oke, kayaknya cukup sekian percakapan kita bersama ketua-ketua. Ketua Iya. Tos dulu ketua. Menarik ya Kak ini Banget teman-teman. ini. Kan mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih semuanya. Dadah, terima kasih. Dulu Kak Kia pernah itu beritanya enggak Pak? Kalau Kak Amel, pernah Kak Amel? Kalau Kak Amel single era forever. Pernah? Ya. Hah? Kau pernah kan? Besok Nggak ini. Gak pernah. Kalau Reto pernah nggak? Gak pernah. Sering. Ini juga sering ya. Nggak pernah saya. Tolong ini kan kalian menerima ilmu dari kami. Aku minta tolong ini dong ilmu untuk mendengarkan diri. Kak Kia lagi deket Sama-sama. bukannya deket ini. Amel deket sama aku. Iya, iya. Betul, betul. Masuk Iya. akal toh. Iya, Kalau iya. Kak Doni no. Iya. Aku deket sama Kia, Iya. deket sama Mbak Doni. Iya, iya. Sebagai cewek. Iya, siap. Sebagai cowok deket sama Reta, sama Iya. Ken, sama Betul, betul. Siap. mancing dikit biar luas. Ayo waktu. Yuk siap. Kalau soal kan. Ini host, aku nggak kuat. Oke, kembali lagi bersama konten komedi. Gak usah dibahas yuk. Kok bahasannya kok kayak kan Iya, kalian iya, punya iya. orang SMP kan beda sama remaja. Iya, Nah di masa remaja ini pasti kan ada rasa lop-lopnya gitu ya. Mana kak? Gitu, aku nggak nyiapin. Aku ada nyiapin enggak? Kan boleh. Kata saya
Ciao.